Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kinerja portofolio Anda, setidaknya dalam 1-2 pekan terakhir? Apakah masih berfluktuasi seperti halnya tren pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dewasa ini? Lalu, isu dan sentimen apa saja yang sedang Anda cermati dan pertimbangkan sebagai insight Anda dalam menata strategi investasi di bursa saham domestik? Kali ini izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati oleh para pembaca idxchannel.com. Termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Harga emas menguat usai rilis data kerja AS dan komentar Wars. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari dinamika harga emas dunia yang terpantau mengalami penguatan seiring dengan telah diumumkannya rilis data kerja Amerika Serikat dan juga komentar Ketua Bank Sentral AS atau Federal Reserve alias The Fed yaitu Kevin Warsh yang seolah memberi sinyal bahwa risiko inflasi yang mulai mereda. Minat pembaca setia IDX Channel terhadap berita ini terlihat begitu besar dengan masuknya kabar ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut yang menunjukkan bahwa trafik pemberitaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Dalam hal ini, pergerakan harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026 usai data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan publik dunia. Tak hanya itu, lonjakan harga emas juga terpantau terjadi usai dirilisnya komentar Ketua Federal Reserve atau The Fed yaitu Kevin Warsh yang mengindikasikan risiko inflasi yang mulai mereda. Sebagaimana tampak pada data perdagangan Rabu, harga emas spot merangsek naik sebesar 0,6% menjadi $4.031,71 AS per troy ounce, usai sempat menyentuh level terendah sejak November 2026 pada perdagangan sebelumnya. Menurut kalangan analis komoditas global, data ADP yang lebih rendah dari perkiraan menjadi pemicu awal lonjakan harga emas. Sementara komentar Ketua The Fed soal penurunan inflasi mendorong imbal hasil turun dan membuat pasar emas yang sebelumnya lesu jadi kembali aktif bergerak naik. Meski demikian, ruang untuk peluang pelemahan dinilai juga masih tersedia, setidaknya untuk jangka pendek, kecuali jika laporan ketenagakerjaan non-pertanian dapat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dibanding proyeksi pasar. Masuk ke berita kedua, BEI bekukan saham Sini, right issue Rp3,6 triliun tetap jalan. Ya, dari pergerakan harga emas selanjutnya kita akan membahas kabar dari PT Singaraja Putra Tbk atau Sini yang pergerakan sahamnya baru saja disuspensi oleh regulator sekaligus operator pasar modal Indonesia yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI terhitung sejak 1 Juli 2026 kemarin. Meski demikian, dilaporkan juga bahwa perseroan masih tetap melanjutkan rencananya dalam melakukan penambahan modal melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHM-ETD alias rights issue. Dalam rencana yang telah diumumkan perseroan, nilai rights issue ini bakal memiliki nilai maksimal mencapai Rp3,61 triliun. Hal ini menjadi menarik perhatian pelaku pasar, mengingat aksi penerbitan right issue dilakukan di tengah pemberlakuan status suspensi oleh BEI, yang didasarkan pada peraturan bursa nomor 1-10 tentang papan pemantauan khusus. Dalam hal ini, saham Sini tercatat telah berada di papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 tahun berturut-turut, usai masa pengecualian bagi emiten yang hanya memenuhi kriteria memiliki ekuitas negatif yang berakhir pada 30 Juni 2026 lalu. Sementara pada saat yang sama, pihak Sini juga telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas aksi right issue-nya, juga tepat pada 30 Juni 2026 kemarin. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, MAP aktif atau MAPA ambil alih Sports Direct Malaysia dari Fraser Group Rp2,5 triliun. Selanjutnya kabar datang dari emiten jasa penginapan. Kita akan beranjak pada emiten di bidang retail yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk atau MAPA yang notabene merupakan anak usaha dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI. Dalam kabar terbaru yang disampaikan perseroan, diketahui bahwa PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk yang juga dikenal dengan nama MAP Aktif baru saja resmi mengambil alih 100% saham Sports Direct Malaysia SDN BHD atau SDM dari kepemilikan semula yang dipegang oleh Fraser Group Trading Limited. Dalam pernyataan resminya, pihak MAP Aktif menyebut
bahwa aksi akuisisi kali ini sengaja dilakukan demi memperkuat jejak MAP Group di sektor retail luar Indonesia. Oleh pihak MAP Aktif sendiri, aksi akuisisi ini dilakukan melalui salah satu anak usahanya, yaitu Atletica International Holdings Pte Ltd yang 100% sahamnya dimiliki oleh perseroan. Sementara terkait proses akuisisi, dalam pernyataan resminya pihak MAP Aktif menyebut bahwa penandatanganan perjanjian antara Atletica bersama dengan Fraser Group telah dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Dalam hal ini, kedua pihak secara resmi menandatangani agreement for the sale and purchase of entire issued share capital of Sports Direct Malaysia (SDN-BHD) terkait dengan jual beli atas 1 juta saham SDM dengan nilai total transaksi mencapai 148,9 juta dolar AS atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Indosat atau ISAT divestasi Set Fiber 11,7 triliun kepada Arsari Group. Dari aksi akuisisi emiten, kini kita justru beralih pada kabar divestasi aset yang baru saja dilakukan oleh PT Indosat Tbk atau ISAT atas aset fiber yang dimilikinya lewat PT Infra Fiber Teknologi atau IFT dan dijual kepada Arsari Group dengan harga mencapai 11,7 triliun rupiah. Dalam hal ini, pihak perseroan masih tetap mempertahankan 49,68% kepemilikan saham IFT, sedangkan sisanya dikendalikan oleh perusahaan milik Hasim Jojo Hadikusumo tersebut. Dalam pernyataan resmi perseroan yang telah diterbitkan disebutkan bahwa kemitraan strategis antara pihak Indosat dan Arsari Group kali ini ditujukan untuk memperkuat tulang punggung infrastruktur nasional, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Tak hanya itu, peluncuran ini juga menjadi tonggak penting bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas infrastruktur digital dengan akses terbuka atau open access. Secara teknis, transaksi pihak Indosat bersama anak usahanya yaitu PT Aplikasi Nusa Lintasarta sepakat mengalihkan 84,9% saham IFT kepada PT Nusantara Fiber Teknologi atau NFT milik Arsari Group dengan nilai total divestasi tercatat mencapai 11,7 triliun rupiah. Terakhir, kita masuk pada berita kelima, kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi bertambah lagi. Hapko Transmaritima atau HTMA masuk daftar. Kini kita sampai pada berita terakhir, di mana kita akan membahas bertambahnya deretan nama emiten yang masuk dalam daftar saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration atau HSC. Terbaru dalam daftar HSC yang telah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, muncul nama baru yaitu PT Hapko Transmaritima Tbk atau HTM. Dengan demikian, maka keberadaan HTM kini tercatat sebagai emiten ke-14 yang masuk dalam daftar tersebut. Sebagaimana dilansir dari Keterbukaan Informasi BEI Kamis 2 Juli 2026 disebutkan bahwa saham per 30 Juni 2026 dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat telah menguasai 96,09% dari total saham. Meski demikian, pihak BEI juga menegaskan bahwa pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.